Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini Minggu, tanggal 29 bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah kondisi kita. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ini mengarahkan perhatian pada pentingnya mengenali kondisi rohani pribadi secara jujur sebagaimana digambarkan oleh Yesus dalam kitab Wahyu pasal 3. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai saksi yang setia dan benar, yang berarti setiap penilaiannya terhadap manusia tidak pernah keliru dan selalu didasarkan pada kebenaran. Hal ini menegaskan bahwa evaluasi rohani tidak boleh didasarkan pada perasaan atau standar pribadi, melainkan pada pandangan Allah yang sempurna. Banyak orang merasa bahwa hubungan mereka dengan Tuhan sudah cukup baik, padahal sebenarnya masih jauh dari yang seharusnya. Sikap merasa cukup inilah yang sering membuat seseorang berhenti, bertumbuh, dan tidak menyadari kebutuhan rohaninya yang mendalam. Oleh karena itu, pelajaran ini mengajak setiap orang untuk membuka diri terhadap penilaian Tuhan yang jujur demi mengalami perubahan yang nyata. Saudara yang terkasih, gambaran tentang kondisi suam-suam kuku menjadi inti dari teguran Yesus terhadap umatnya pada akhir zaman. Kondisi ini menggambarkan kehidupan rohani yang tidak sepenuhnya dingin, tetapi juga tidak memiliki semangat yang menyala bagi Tuhan. Seseorang mungkin masih menjalankan aktivitas keagamaan, tetapi tidak lagi memiliki kerinduan yang mendalam untuk bersekutu dengan Allah. Keadaan ini seringkali muncul secara perlahan akibat kesibukan, kenyamanan hidup, dan kurangnya disiplin rohani yang konsisten. Yesus menegaskan bahwa kondisi seperti ini tidak berkenan di hadapannya karena mencerminkan hati yang terbagi. Bahkan, lebih baik seseorang bersikap tegas daripada hidup dalam ketidakjelasan rohani yang membahayakan. Dengan demikian, saudara, penting bagi setiap orang untuk mengevaluasi apakah dirinya sedang hidup dengan semangat yang sungguh bagi Tuhan atau hanya menjalani iman secara setengah hati. Bapak Ibu terkasih, pelajaran ini juga menyoroti bahwa salah satu penyebab utama kondisi suam-suam kuku adalah perasaan tidak membutuhkan Tuhan. Banyak orang merasa cukup dengan pencapaian, pengetahuan, atau pengalaman rohani yang dimiliki, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Padahal Yesus menyatakan bahwa manusia sebenarnya miskin, buta, dan telanjang secara rohani tanpa kehadirannya. Kesadaran akan kebutuhan ini sangat penting agar seseorang tidak terjebak dalam kesombongan rohani yang menyesatkan. Ketika seseorang menyadari keterbatasannya, ia akan lebih terbuka untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketergantungan kepada Allah bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membawa kehidupan rohani menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, pengakuan akan kebutuhan rohani menjadi langkah awal menuju pemulihan hubungan dengan Tuhan, saudara kekasih. Nasihat Yesus dalam kitab Wahyu 3 ayat 18 memberikan solusi yang sangat jelas bagi kondisi rohani yang lemah tersebut. Dia mengajak umatnya untuk membeli emas, pakaian putih, dan salep mata yang semuanya melambangkan kebutuhan rohani
yang hanya dapat dipenuhi olehnya. Emas melambangkan iman yang murni dan teruji. Pakaian putih melambangkan kebenaran Kristus yang menutupi dosa manusia. Dan salep mata melambangkan kemampuan untuk melihat kebenaran secara rohani. Ajakan ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menegur, tetapi juga menyediakan jalan keluar yang penuh kasih. Proses membeli di sini bukanlah transaksi materi, melainkan penyerahan diri dan kesediaan untuk meninggalkan sikap lama. Ketika seseorang bersedia menerima tawaran ini, ia akan mengalami perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Dengan demikian, solusi dari masalah rohani selalu tersedia bagi mereka yang mau merespons panggilan Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu, teguran Yesus juga disertai dengan kasih dan tujuan untuk memulihkan, bukan menghukum. Dia menyatakan bahwa ia menegur dan menghajar orang yang dikasihinya, yang berarti setiap koreksi memiliki maksud untuk membawa perubahan yang lebih baik. Hal ini menjadi penghiburan bagi setiap orang yang merasa kecewa terhadap kondisi rohaninya sendiri. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau bertobat, melainkan selalu membuka kesempatan untuk kembali kepadanya. Ajakan untuk bertobat dan menjadi rajin menunjukkan bahwa perubahan membutuhkan tindakan nyata dan komitmen yang serius. Kehidupan rohani yang sehat tidak terjadi secara otomatis, tetapi melalui usaha yang disertai dengan pertolongan Tuhan. Dengan demikian, teguran ilahi seharusnya diterima sebagai bentuk kasih yang mengarahkan pada pemulihan. Saudara sekalian, kesimpulan pelajaran ini menegaskan bahwa setiap orang perlu melakukan evaluasi yang jujur terhadap kondisi rohaninya dan tidak merasa puas dengan keadaan yang ada. Kondisi suam-suam kuku merupakan bahaya besar yang dapat menghambat pertumbuhan iman dan menjauhkan seseorang dari Tuhan tanpa disadari. Namun demikian, Yesus menawarkan solusi yang penuh kasih melalui iman, kebenaran, dan penglihatan rohani yang sejati. Kesediaan untuk merespons panggilan Tuhan menjadi kunci utama dalam mengalami perubahan yang nyata. Pengharapan selalu tersedia bagi siapapun yang mau membuka hati dan kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, setiap orang dapat memperbarui hubungannya dengan Allah dan hidup dalam kedekatan yang lebih dalam serta penuh makna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.